Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini akhir ayat yang kita pelajari tafsirnya dari surat An-Najm. Dan telah dijelaskan berdasarkan qiraah ini ada di mushaf yang kita pegang, wa anna ila rabbikal muntaha, yani wa anna, hamzanya di fathah, yang berarti wawnya adalah waw ataf yang mengatofkan, yang menggandengkan, menggabungkan antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, yang berarti ini masih bagian dari kalimat-kalimat ayat-ayat Allah yang tertera dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, itu kitab Taurat alaihi wassalatu wassalam. Adapun berdasarkan qiraah yang lain, karena ada qiraah yang lain yaitu wa inna, maka wawunya adalah waw istinafiyah, jumlah ini jumlah istinafiyah, yakni kalimat baru, ya. Karena inna jika di kasrah menunjukkan dia permulaan kalimat. Nah, kalimat baru, jadi sudah bukan bagian dari penjelasan ayat-ayat yang ada di suhuf Musa dan Ibrahim, tetapi ini dalam Al-Quran. Nah, jika inna, adapun qiraah yang di mushaf kita anna, nah, yang berarti dan, ya, ini masih sambungannya, sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmulah al-muntaha, akhir, ya, segala urusan, ya, kehidupan semua akan berakhir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, ya, sampai kemudian dipisah antara penduduk jannah dan penduduk nar, penduduk jannah surga dan penduduk neraka, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Ya, itulah akhir perjalanan ahlul jannah dalam al-jannah, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Dan ahlul nar dari kalangan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, kekal dalam neraka selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Kekekalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah, wa annahu, wa anna, dan sesungguhnya, hu, dhamir al-ha, hu ini adalah dhamir, isim dhamir yang kembali kepada Allah, dia Allah, ya. Kembali ke kata Rabb pada ayat sebelumnya, wa anna ila rabbikal muntaha, Rabb, wa annahu, dan sesungguhnya dia Rabb, Rabbmu, huwa, dialah, adhaka, yang membuat tertawa, wa abka, dan membuat menangis. Dialah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Ya, kata As-Sa'di rahimahullah, walladzi awjada asbab ad-dhahiki wal bukai, dialah yang telah menciptakan faktor-faktor, sebab-sebab yang membuat tertawa dan menangis.
Wa huwal khair wasyarr, yaitu kebaikan yang membuat tertawa karena senang, bahagia, dan asyarr, kejelekan yang membuat menangis karena sedih. Al khair nikmat, kebaikan membuat tertawa, membuat senang dan bahagia sehingga tertawa. Asyarr, kejelekan, ya, musibah yang membuat sedih, gundah, menangis. Wal farah was surur, kegembiraan. Wal ham wal huzn, kegundahan, kesedihan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Wa huwa subhanahu lahul hikmatul balighatu fi dzalik. Dan dia subhanahu, Allah yang maha suci, memiliki hikmah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat tinggi dalam perkara itu. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jami'u af'alillahi ta'ala mu'allalatun bil hikmah. Seluruh perbuatan Allah ada hikmah di baliknya. Ada hikmah yang agung, yang besar di balik seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ini dan itu yang dikehendakinya. Ada hikmah yang agung di baliknya. Ada hikmah di balik itu semua. Allah membuat ini tertawa, yang itu menangis. Ya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya dialah Allah, huwa, dia, amata wa ahya. Amata, yang mematikan, wa ahya, dan menghidupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah itu Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan kembali. Allah menciptakan makhluk-makhluk itu dengan suatu hikmah yang besar, yang agung di baliknya. Allah menciptakan manusia dan jin sebagai makhluk yang mukallaf, yang dibebani dengan beban syariat. Diciptakan dan diberi kehidupan di muka bumi. Dan kehidupan mereka ditopang dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi untuk maslahat kehidupan mereka, maslahat keberlangsungan hidup mereka, agar mereka bersyukur kepada Allah, hidup, menjalani hidup sesuai dengan aturan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah tidak membiarkan mereka hidup sudan, terlantar begitu saja tanpa aturan, hidup semaunya. La. Allah atur kehidupan mereka. Allah menetapkan syariat, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab, menjelaskan kepada mereka
hukum-hukum syariat. Mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik diperintahkan, yang jelek dilarang. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Makna kalam Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan mereka diciptakan. Agar mensyukuri seluruh nikmat-nikmat itu dengan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sampai jika tiba ajal, Allah akan matikan mereka. Ya, masing-masing ada ajalnya. Dan itu kiamat masing-masing, kiamat sughra. Allah matikan. Kemudian akan tiba saatnya kiamat kubra, kiamat besar yang mengakhiri kehidupan alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, ahya jami'al khalq. Allah bangkitkan semuanya untuk kemudian Allah mintai pertanggungjawaban atas kehidupan mereka dulu di muka bumi. Apakah beriman atau kafir? Apakah muwahhid bertauhid atau musyrik? Ya. Mensyukuri nikmat Allah atau mengkufurinya. Yang bersyukur ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mensyukuri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu yajzihim bil fadli. Allah balas mereka dengan fadl, dengan karunia. Nilainya jauh lebih dan tidak bisa dibandingkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan jannah yang nilainya tidak sebanding dengan iman dan amalan mereka sesungguhnya. Namun itu adalah karunia, fadlu min Allah. Dan yang tidak bersyukur yajzihim bil adl. Allah balas mereka dengan keadilan. Dengan keadilan. Sesuai dengan kezaliman mereka yang melakukan zulmun azim, kezaliman terbesar, kufrun akbar, syirkun akbar, kufur besar, syirik besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dibalas oleh Allah dengan neraka. Bahkan ada yang yujazihim bil afwi, ada yang dibalas dengan al-afw, diberi maaf. Bagi mereka yang memang masih bisa mendapatkan itu karena mereka beriman, hanya saja melakukan kefasikan-kefasikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annahu khalaqaz zawjayn adz-dzakara wal untha, dan bahwasanya dialah yang telah menciptakan az-zawjayn as-sinfain, dua jenis makhluk berpasangan, adz-dzakara wal untha,
lelaki dan wanita. Jantan dan betina. Seperti kata Sa'di rahimahullah, "Ad-dzakar wal untha hadza ismun wa hadza ismun wa hadza ismu jins wa hadza ismu jinsin." Ini adalah isim jenis. Nama yang meliputi seluruh jenis makhluk, syamilun li jami'il hayawanat, yang meliputi seluruh makhluk hidup, nafikiha wa bahimiha, nafikiha yang berbicara, manusia, jin, wa bahimiha, dan hewan yang tidak berbicara. Fahuwal munfaridu bi khalqiha, maka dialah satu-satunya yang menciptakan itu semua. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelumnya bahwa dialah yang mencipta, mematikan, kemudian menghidupkan kembali secara global, amata wa ahya. Dia yang mematikan kemudian menghidupkan kembali. Dia yang memulai menciptakan, memulai penciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Yabda'ul khalq, memulai penciptaan makhluk. Tsumma yu'id, kemudian mengembalikan, menghidupkan kembali. Jadi menciptakan dengan proses, kemudian sampai ajalnya mati, kemudian dihidupkan kembali. Ya. Kedua kalinya dibangkitkan di hari kiamat, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian Allah setelah itu menjelaskan rinciannya. Ya, prosesnya. Yaitu melalui makhluk yang berpasangan laki-laki dan wanita. Hewan juga begitu, jantan betina. Terjadi perkawinan. Kemudian berkembang biak, menghasilkan keturunan. Ya. Min nutfatin idza tumna, dari nutfah, setetes mani, air mani, idza tumna, apabila dipancarkan ke dalam rahim, dipancarkan oleh laki-laki jantan ke dalam rahim wanita betina. Dengan proses itu kemudian tercipta makhluk yang diinginkan. Dengan itulah manusia tercipta. Sebagaimana yang telah kita lewati, wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ini untuk yang proses ini untuk Bani Adam, dzurriyyat Adam, keturunan Adam. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ketika kalian masih berupa janin-janin dalam perut, dalam rahim ibu-ibu kalian. Adapun yang Adam sendiri dan istrinya itu Hawa berbeda. Wa a'lamu bikum, dia lebih tahu tentang kalian. Id ansha'akum, ketika Allah menciptakan kalian minal ard, dari bumi. Yani yang telah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Allah menciptakannya, membentuknya, membentuk jasadnya. Jasad Adam dengan tangan Allah sendiri. Tsumma nafakha fihi ruh. Setelah terbentuk, Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Kemudian terciptalah Adam.
Yang proses itu. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian setelah itu melalui perkawinan antara Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita, dengan proses ini, min nutfatin idza tumna. Begitulah seterusnya. Kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam tanpa proses ini, tanpa bapak. Tapi malaikat Jibril meniupkan ruh melalui kerah baju. Maryam masuk tembus melalui lubang kelahiran, masuk ke rahimnya. Dan langsung tercipta Isa di dalamnya. Selainnya dengan proses ini, min nutfatin idza tumna, ini yang keumumannya. Itu perkecualian. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari nutfah 40 hari dalam rahim nutfah, kemudian 41 sampai 80 selama 40 hari lagi dalam bentuk nutfah tadi, mani tadi berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian hari ke-81 sampai ke 120 menjadi mudghah, sekerat daging. Dan sudah kemudian berbentuk, anggota-anggota tubuhnya sampai berbentuk sampai sempurna. Kemudian setelah genap 120 hari, 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Satu malaikat, tugasnya meniupkan ruh ke dalam jasad itu, sehingga menjadi insan, jasad dan ruh dalam rahim. Subhanallah. Begitu prosesnya. Dengan kemahalembutan Allah menciptakannya, mulai dari nutfah, setetes mani dan seterusnya kita dengar tadi, sampai akhirnya kuat, siap bayi ini untuk keluar, menghirup udara luar. Kemudian dia pun ketika tiba saatnya mendesak untuk keluar, sehingga ibunya mengalami kontraksi rahim, sehingga kemudian dia keluar, lahir dalam keadaan lemah seperti itu, tidak bisa apa-apa, bisanya menangis, menyusu, berbaring bisanya, bergerak-gerak, terlentang, terus berproses bisa telungkup, mulai bisa tertawa, kemudian bisa merangkak, terus bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, sampai menjadi orang yang dewasa, yang kuat. Kemudian dikembalikan lagi menjadi lemah. Walladzi khalaqakum min dha'fin, huwallazi khalaqakum min dha'fin, dia menciptakan kalian dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian dia menjadikan kalian setelah kelemahan itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaybah, kemudian dia menjadikan kalian dari setelah kuat itu menjadi lemah kembali, menjadi tua renta, sampai tiba ajalnya, mati, wafat. Kemudian Allah hidupkan kembali di akhirat nanti, itu dimintai pertanggungjawaban kehidupannya di dunia, apa yang telah kita dengar nanti. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra, yang dijelaskan pada ayat berikutnya. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan penciptaan awal yang kita dengar prosesnya, min nutfatin idza tumna wa anna khalaqaz zawjayn dzakara wa untha. Min nutfatin idza tumna. Kemudian dengan dalil ini bahwa Allah yang telah menciptakan
awalnya Allah yang menciptakan dari nutfah. Seperti yang telah kita dengar keterangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghidupkan kembali setelah Allah mematikannya. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra, wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra, dan sesungguhnya atasnya lah penciptaan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan kembali. An-nash'atal ukhra yaitu al-i'adah, mengembalikan kehidupan orang-orang mati itu, dibangkitkan kembali sehingga semua hidup kembali. Keluar dari kuburan masing-masing. Ya. Termasuk yang tidak dikubur. Yang hancur, yang hancur, lebur yang terbakar sampai menjadi abu. Ya. Yang ditelan hewan buas dan seterusnya, semuanya dihidupkan kembali, disusun kembali tulang belulangnya, ya. Daging-dagingnya, urat-uratnya dan seterusnya hidup kembali. Subhanallah. Jadi ya, yang awal saja Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi hari kebangkitan sudah ada, sudah pernah diciptakan, hanya saja dimatikan dan menjadi hancur. Itu pun sebagaimana telah kita lewati, sering kita lewati, bahwa meskipun hancur tulang belulang itu, dagingnya, ya, tulang belulangnya hancur, tapi ajbud danat, tulang ekor tidak akan hancur. Kecuali jasad para nabi dan rasul, memang Allah mengharamkan tanah untuk memakannya, jadi tetap awet, ya, sampai hari kiamat. Namun selainnya dimakan tanah. Kecuali ajbud danat, tulang ekor, itu masih utuh. Dari situ kemudian disusun kembali. Ya. Kalau secara logika kita, yang kedua tentunya lebih mudah. Karena hanya menyusun kembali yang sudah ada, menghidupkan kembali yang sudah pernah diciptakan. Bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, menghidupkan kembali setelah dimatikan. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Dan semuanya mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Namun secara logika kita mencernanya bahwa yang kedua secara logika lebih mudah. Karena itu hanya mengulang kembali yang sudah ada, yang pernah ada dimatikan. Dan bagi Allah, pada hak Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah. Nah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah.